Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil diskusi mengenai tugas proyek dalam bisnis kami. Uh, Salam. Sebelumnya izinkan saya untuk ada sesi dengan kelas. Saya Nadia Rafael Edis dengan NIM 220052016 dan dengan saya sendiri Diana Bila dengan NIM 220052220. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Ustaz. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai subsistem dalam bisnis calon kawan. Dalam subsistem ada tiga, yaitu pegawai atau hairstylistnya. Yang kedua ada kursi dan cermin. Yang ketiga ada peralatan salon lainnya, ya, seperti gunting, hair dryer, uh, manicure, rambut, dan catokan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu subsistem dalam salonnya. Yang pertama ada kursi. Kursi ini sangat penting dalam salon karena kalau tidak ada kursi ya tidak bisa duduk pelanggannya. Kursi bersifat interdependensi. Yang kedua ada backwash-nya atau untuk tempat mencuci rambut. Yang ketiga ada cerminnya. Keempat yaitu ada hair steamer atau untuk pemanas rambut. Yang kelima ada rak untuk naruh peralatan salon. Yang keenam ada pendingin ruangan. Yang ketujuh ada pegawai interdependensi. Selanjutnya yaitu dekomposisi. Dekomposisinya yaitu ada makalah, majalah atau koran. Nah, selanjutnya ada wifi, lalu ada televisi, dan ada rak sepatu. Ini majalah itu tidak terlalu penting karena orang yang menunggu mungkin lebih cenderung lebih memakai handphone. Jadi majalah itu termasuk dekomposisi. Kedua yaitu ada wifi. Wifi itu ada tidaknya wifi itu tidak terlalu berpengaruh pada salon karena salon tidak terlalu membutuhkan wifi. Dia lebih memerlukan listrik. Selanjutnya ada televisi. Televisi sama dengan majalah tadi. Uh, Mana kalau orang yang menunggu terlalu tidak terlalu menggunakan televisi untuk menonton karena semuanya sudah menggunakan handphone. Lalu ada rak sepatu. Rak sepatu tidak terlalu penting sekali. Nah, bisa memakai alas kaki masuk ke dalam. Selanjutnya ada analisa finansial dan non-finansialnya. Yang finansialnya yaitu seperti membayar sewa tempatnya. Yang kedua, membayar gaji karyawan. Yang ketiga, dan pendapatan salonnya. Atau laporan keuangan pendapatan salon. Selanjutnya, non-finansialnya ada karyawan yang menginformasikan schedule customer. Yang kedua, informasi terkait pendapatan salon. Yang ketiga, informasi pelanggan yang melakukan reservasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi pada bisnis salon kami. Yang pertama itu ada vendor. Vendor melakukan pemesanan peralatan salon. Selanjutnya kesepakatan pembelian barang. Selanjutnya memberikan bayaran. Berikutnya yaitu ada kreditor. Memberikan pinjaman dana ke salon. Salon membayar atau mengasih hutang. Selanjutnya memberikan laporan keuangan. Selanjutnya ada bank.
simpanan deposito, pencairan uang dari bank. Selanjutnya ada pelanggan, yaitu permintaan atau request dari pelanggan, memberikan jasa, memberi suntikan truk pembayaran pelanggan pelanggan membayar. Selanjutnya yaitu karyawan, itu tenaga kerja, memberikan upah dan gaji. Selanjutnya ada manajemen, laporan keuangan, anggaran. Selanjutnya badan pemerintahan, yaitu sistem informasi berbentuk pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selanjutnya yaitu ada diagram arus data. Diagram arus data adalah suatu program yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Diagram arus data juga menyediakan informasi mengenai iuran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Diagram arus data tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun peluang. Berikut ini contoh diagram arus data dari bisnis kami, yaitu pelanggan memberikan biodata kepada tim proses order. Selanjutnya mengirim data ke simpan data. Selanjutnya simpan data mengirimkan data kepada owner. Kemudian owner mengakses data kepada penyimpanan data, lalu mengirim data kembali kepada sistem proses order. Selanjutnya itu memberikan data dan produk kepada salon. Selanjutnya yaitu klasifikasi ancaman dan pengendalian internal. Yaitu ada preventif, tingkat keamanan seperti pencurian barang atau alat-alat salon. Maka dari itu diperlukan CCTV atau penjaga seperti satpam. Selanjutnya yaitu ada kecurangan pegawai dalam kegiatan transaksi, maka harus diawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dan melakukan pembekuan pada kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu ada detektif, yaitu memeriksa dan melakukan pengecekan pada arus listrik. Selanjutnya ada korektif, yaitu ada melatih karyawan atau melakukan training sebelum bekerja agar tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya menegur karyawan jika melakukan kesalahan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aurea Servita. Baik, materi selanjutnya ada flowchart. Yaitu ada bagan alirnya. Yang pertama itu ada customer. Customer itu memberikan berkas kepada pelanggan, lalu diinput file customernya dan dicetak ke dalam dokumen kertas dan diberikan kepada owner atau pemilik salon. Lalu ada siklus pengolahan data salon tiga sekawan. Yang pertama ada dasar datanya, diproses, lalu di output, dan diterima, lalu melakukan keputusan tindakan dan mendapatkan hasil tindakan. Lalu kita mendapatkan data yang kita terima dari pelanggan, lalu data tersebut diinput. Selanjutnya ada aktivitas bisnis salon, itu melayani pelanggan yang ingin melakukan perawatan atau perawatan pijat, potong rambut, kecantikan, make up, atau perawatan rambut, lalu pedicure dan manicure. Baik, hanya itu yang bisa kami jelaskan dari hasil diskusi tugas project dalam bisnis kami. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sih